personal seperti Bapak yang memang background secara keuangannya ini sangat kuat gitu, udah sekitar 15 tahun berkecimpung di hal tersebut gitu. Nah, gimana Pak? Nyangka nggak Pak? Kalau dibilang sangka nggak sangka ya intuisi paling tidak bahwa perusahaan itu akan tetap ada prospek atau tidak. Itu kan terasa gitu. Iya. Ya, kalau saya lihat memang secara fundamental waskita memang dalam posisi. Selamat datang di podcast Waskito. Transformasi Waskita Dari kita untuk kita for better Waskita. Alhamdulillah selama hampir 9 dan 10 bulan ini sudah memimpin Waskita Karya. Nanti beliau akan bercerita terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan selama hampir 9 dan 10 bulan ini terkait dengan perjalanan Waskita Karya. Kemudian juga ada restrukturisasi Waskita Karya yang sedang berjalan. Perbaikan-perbaikan apa saja yang sedang dan akan dilakukan. Tentunya juga proyeksi ke depan Waskita Karya nih nanti Betul akan banget. seperti apa Nan. Ya gak sih? Betul banget. Dan tentunya di podcast Waskito kali ini tuh bakal banyak banget nih Mas insight-insight yang sangat inspiratif dan juga menarik. Sebelum masuk ke Waskita Karya nih Pak, kita pengen dengerin dulu. Boleh cerita sedikit gak sih Pak tentang perjalanan Bapak dari awal hingga sampai ke titik ini itu seperti apa? Silakan Pak. Cerita dari awal nih panjang ya. Nggak apa-apa, kita dengerin. Mungkin dari sisi pekerjaan mungkin saya paling lama itu di jasa keuangan. Oke, di jasa keuangan. Perusahaan sekuritas mungkin itu hampir, kalau saya bilang tuh hampir 18 sampai 20 tahun lah untuk di jasa keuangan. Dan itu perjalanan dari tahun 96 sampai ke tahun 2015. Jadi perjalanan karir saya memang pindah-pindah tempat nih. Dan sampai perjalanan itu tahun 2015 saya mulai masuklah ke BUMN. Oke, 2015. Pertama kali di PT Perkebunan Nusantara 10 di Surabaya. Terus sekitar 2 tahun 7 bulan saya join di sana. Terus diminta lagi, saya akhirnya pindah ke PT Perkebunan Nusantara 7 tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Yang ya itu sekitar 2 tahun 9 bulan. Dan kemudian saya join, diminta lagi untuk masuk ataupun join di Perumnas tahun 2020 sampai dengan 2023. Dan Desember 2023 tanggal 8 saya join di Waskita sampai hari ini. Ingat juga ya Bapak, 8 Desember 2023. Itu kan berarti deket tuh Pak ya dari Perumnas ke Waskita Karya. Tinggal jalan kaki. Tinggal nyebrang. Saya penasaran juga nih. Gimana sih Pak? Nyangka gak sih Pak tiba-tiba masuk Waskita Karya? Kalau kita lihat kan memang Bapak backgroundnya ini dari keuangan. Dan memang kalau kita lihat Waskita kemarin juga kan memang sangat dibutuhkan personal seperti Bapak yang memang background secara keuangannya ini sangat kuat gitu, udah sekitar 15 tahun berkecimpung di hal tersebut gitu. Nah, gimana Pak? Nyangka nggak Pak? Kalau dibilang sangka nggak sangka ya nggak disangka ya pastinya, karena ini salah satu permintaan yang mesti mau tidak mau lah kita harus terima dan legowo aja kita ngejalaninnya. Memang satu titik yang harus kita berjalan tuh kan nggak mungkin hanya di satu tempat gitu, dan kita pun harus terus bergerak gitu ya. Jadi saya pikir ini suatu perjalanan yang journey bagi saya, dan mungkin pengalaman yang tidak akan datang 2 kali. That's why kita harus fokus, dan kita juga setiap assignment tuh harus kita fokus dan penuh dengan tanggung jawab. Setiap assignment, apapun pekerjaan kita. Setuju. Pak, kan seperti yang udah kita bahas nih di awal, Bapak tuh bergabung di keluarga besar Waskita Karya kurang lebih udah hampir 9 menuju 10 bulan. Nah, tentunya selama 9 bulan ini kan Bapak menghadapi tantangan yang ya bisa dibilang ada sepak terjangnya lah selama 9 bulan ini di Waskita Karya. Kira-kira boleh gak sih Pak diceritain nih selama 9 bulan ini tuh kesan-kesan Bapak, pengalaman Bapak, dan juga tantangan-tantangan yang sudah dan akan dihadapi ke depannya tuh seperti apa sih Pak?
Ya memang kalau kita bicara waskita ceritanya cukup banyak ya, nggak cuma di internal tapi eksternal juga. Betul. Ya waskita on the spot lah, on the spotlight artinya. Jadi memang dalam 10 bulan ini memang saya terasa kalau saya ngeliat tuh ya kita bisa melihat lah. Biasanya kita punya apa ya, punya intuisi paling tidak bahwa perusahaan itu akan tetap ada prospek atau tidak. Itu kan terasa gitu. Yeah. Ya, kalau saya lihat memang secara fundamental waskita memang dalam posisi yang berat, tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan saya pikir dari beberapa apa ya, kalau saya bilang hasil evaluasi ataupun hasil mapping di awal, situasinya seperti apa, permasalahannya seperti apa, terus solusinya seperti apa, kita coba rangkai gitu loh. Jadi beberapa permasalahan yang ada setelah kita rangkai solusinya itu sangat-sangat ada, dan saya pikir ya kita harus confidence untuk melakukan eksekusi dari setiap keputusan-keputusan itu. Ya, dan saya pikir waskita bisa tetap going concern masih sangat besar. Ya, cuman memang PR banyak, tapi saya pikir kita ngelihat sekarang dan ke depan yang paling penting itu terlepas dari isu atau permasalahan yang kita hadapi saat ini, perhatian kita jangan sampai berubah. Kan kita saat ini menjadi faktor penting, faktual situationnya seperti apa, dan kita harus pikirkan ke depannya seperti apa. Itu yang paling penting sebenarnya. Jangan sampai kita kehilangan fokus pada past performance kita, tapi kita untuk future performance kita nggak pikirin. Itu yang paling bahaya. Future gitu. Performance. Tetap fokus. Optimis Pak ya. Optimis dan fokus. Itu yang paling penting, optimis dan fokus. Nah, sebelum lanjut nih Pak, kan biasanya kalau misalkan kita tuh udah seharian di kerjaan selama seminggu gitu kan, Senin sampai Jumat, kita kan biasanya larinya tuh ke hobi tuh Pak. Nah, hobi Bapak apa sih Pak? Kita pengen tahu. Kalau hobinya sih paling dominan tuh ngopi ya. Oh, ngopi. Ya, itu udah pasti. Ngopi dulu berarti. Ngopi. Karena kadang the first time saya kalau udah sampai kantor tuh udah pasti saya harus bikin kopi sendiri. Sendiri tuh Pak ya? Sendiri. Jadi tapi ternyata tidak di kantor juga. Di rumah pun saya kalau setiap pulang saya pasti akan masak air, terus saya siapkan kopi untuk saya sendiri. Even mau malam, mau pagi, siang. Saya suka sekali, soalnya kopi itu benar-benar saya suka sekali. Itu hobi yang menurut saya itu paling menarik ya menurut saya. Saya nggak pikirin yang lain, tapi saya masih konsisten untuk melakukan ya nge-gym itu udah pasti ya. Yeah. Semakin tua kita harus terus berolahraga dan bergerak. Yang paling penting adalah kaki. Dimana kita harus latih kaki kita setiap hari itu paling nggak 5 kilometer, itu supaya kekuatan kaki ini menyangga badan kita tuh jadi lebih kuat. Ya itu mungkin salah satu resep ya menurut saya itu, supaya kita juga kuat secara fisik, tapi secara mental kita juga ada refresh terus tiap pagi. Dan yang perlu ini sharing buat teman-teman, teruslah kita tuh harus selalu bergerak. Jadi supaya kita nggak dalam kondisi yang memposisikan tuh akibatnya itu menjadi malas. Itu yang menurut saya tuh kadang-kadang anak-anak muda tuh sering terlupa hal itu. Gitu loh. Iya, jadi harus terus bergerak. Jadi energi kita itu tersalurkan, dan kita pada saat di pekerjaan juga nggak kehilangan fokus kita gitu loh. Jadi orang berpikir bahwa dengan bergerak, berolahraga yang banyak itu akan membuat ngantuk. Nggak juga tuh. Kalau saya ngeliat tuh sejauh ini so far ritme ataupun yang saya lakukan rutinitas ini, ini panjang nih saya ngomongnya. Nggak apa-apa Pak. Rutinitas ini saya lakukan tuh nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi udah dilakukan udah belasan tahun. Jadi saya ngerasa bahwa kita tuh memang harus keep moving gitu loh. Jadi harus terus kalau saya bilang karena bagaimanapun juga kita akan melakukan sesuatu, diutamakan itu adalah fisik kita. Jadi jangan sampai kita kehilangan energi positif yang akhirnya
kita tuh jadi untuk melakukan sesuatu tuh jadi malas gitu. Itu yang paling bahaya. Setuju. Jadi pertama kopi itu menjadi sumber inspirasi dan sumber fokus, Pak. Yes. Of course. Saya kalau nggak ngopi sehari itu saya mungkin agak over ya kadang-kadang. Saya coba batasi sekarang sudah relatif mulai saya ukur lah paling nggak 3 sampai 4 maksimal 4 gitu. Tapi kadang-kadang kalau udah keluar kota pasti akan nambah. Nah, kuncinya cuma satu. Selain kopi, jangan lupa minum air putihnya juga banyak. Setuju. Biar balance antara kopi dan air putih berarti. Betul. Nah, seiring dengan berjalannya transformasi bisnis Waskita nih Pak yang ada di lingkungan Waskita, gimana sih menurut Bapak ataupun visi Bapak dan juga pandangan Bapak tentang Waskita Karya untuk mengimplementasikan good corporate governance di penting nih Pak. Nah, ini kan kalau bicara ESG kan udah mandatory ya. Mandatory. Apalagi sudah ada Permen 123 dari Kementerian BUMN pemegang saham Maret 2023 lalu gitu ya. Yang saya pikir kita harus